saya defamation itu adalah pasal-pasal peninggalan kolonial. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS tidak hanya memantik perdebatan, tetapi juga menjadi diskursus hukum dan politik yang tak berkesudahan. Dari perdebatan di ruang talk show, kini masuk ke galanggang meja persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara, Roy Suryo CS membawa pasal-pasal yang dikeduhkan padanya untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin, perkara uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kembali disidangkan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda perbaikan permohonan. Pada sidang permohonan tersebut, kuasa hukum Roy Suryo CS, Resli Harun, dengan tegas meminta pasal-pasal yang mengancam kebebasan menyampaikan kritik agar dapat dihapuskan lantaran dianggap tidak kompatibel dengan agenda demokrasi. Berangkat dari semangat itulah, Roy Suryo CS berharap MK menghapus pasal-pasal yang digunakan Jokowi untuk mentersangkakan dirinya. Kita baru saja menyelesaikan sidang perbaikan permohonan. Memang di MK itu ya begitulah. Jadi kalau kemarin hakimnya lumayan cerewet gitu ya, karena memang sidang pendahuluan itu memang hakim memberikan nasihat. Nah, pada sidang perbaikan kita ikuti apa yang dimaui hakim, lalu kita sampaikan pokok-pokok perbaikannya. Tetapi yang paling substantif dari ini semua sebenarnya adalah kita ingin minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan kriminalisasi, yaitu 1, kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Mas Roy, kemudian Rismon dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya, dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Resli Harun yang juga dikenal luas sebagai ahli hukum tata negara, menyoroti laporan pidana yang digunakan Jokowi untuk menjerat Roy Suryo CS ke penjara. Bagi Resli Harun, sikap Jokowi tidak hanya jauh dari nilai negarawan, tetapi juga mencontohkan praktik hukum yang jauh dari nilai peradaban. Resli mempersoalkan pasal-pasal pidana yang digunakan Jokowi saat melaporkan Roy Suryo CS. Menurutnya, berkaca pada langkah hukum yang ditempuh Presiden Prancis yang memilih menempuh laporan perdata saat istrinya dituduh seorang laki-laki oleh para pengkritiknya. Dari situlah Refli menilai, laporan pidana dalam kasus yang saat ini menjerat Roy Suryo CS lebih tepat di ranah perdata ketimbang pidana. Dan inilah alasan Resli Harun yang ngotot penggunaan pasal pidana sebuah ketidakpatutan. Kita pilih. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengar kan. Pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakan secara perdata, bukan secara pidana. Karena
kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Pengertian kalau kita mengatakan, oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu, kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi. Keputusan Roy Suryo, Desmond Sianipar, dan Dr. Tifa mengajukan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE. Menurutnya langkah untuk menyelamatkan generasi kritis agar tidak dapat dikriminalisasikan. Mengingat pada pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembungkaman. Dan seperti inilah kekhawatiran Desmond sebagai analisis sekaligus pakar yang mempunyai tanggung jawab moral menyampaikan kebenaran atas penelitian yang dilakukan, terutama terkait tudingannya mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Semoga pasal-pasal yang menurut saya defamation itu adalah pasal-pasal peninggalan kolonial. Ya, saya kira juga para pejuang kita yang ingin memerdekakan Indonesia pasti pertama-tama kena pasal itu dulu, defamation oleh penjajah kolonial Belanda. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan pada mereka yang menurut saya kaum pemikir, ya kaum pemikir sekaligus kaum pemberani, ya. Karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani. Ya, banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian karena sudah tersedia di sistem hukum kita pasal-pasal, banyak pasal yang bisa dipakai untuk menjerat. Oleh karena itu sidang kali ini ya semoga kita berhasil demi anak cucu kita, ya demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Riwayat pendidikan berikut dengan dokumennya yang seharusnya publik baik untuk presiden maupun wakil presiden itu tidak boleh dikaji, ya. Kalau tidak boleh dikaji maka buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini bisa disandera lagi, bisa berakhir di meja pendidikan lagi, meskipun ya seperti yang kami alami ya. Pertanyaan tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi White Paper itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa, istilah mendasar pun nggak tahu apa-apa, tetapi mereka merasa yakin sekali kami melakukan manipulasi. Nah, yang subjektivitas semacam ini atau multi interpretasi semacam ini seharusnya tidak boleh ada di negara ini. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang kriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, sisanya siapa? Bisa jadi suara-suara kaum pemikir, kami seperti kami ini dan lainnya, itu mewakili ratusan juta kaum awam yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Kini, publik tertuju pada Hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah akan mengabulkan gugatan Roy Suryo CS atau mementahkannya? Roy Suryo sendiri mempunyai keyakinan bahwa gugatannya akan dikabulkan usai memperbaiki pengajuannya dengan menambah sejumlah tuntutan. Senada dengan Roy Suryo, Dr. Tifa juga berharap sama dengan mengatakan perjuangannya saat ini di Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi setelahnya, agar tidak lagi menjadi korban kriminalisasi penguasa. Ya kita pilih. Pasti kita pengen ekspresinya. Mau depan estetik kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar tapi
Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini kita menjawab waktu yang sudah dipersyaratkan oleh Profesor Saldi Isra waktu itu. Jadi moga-moga apa yang kami susun dalam 92 poin yang tadi detailnya pasti sudah disampaikan oleh Mas Refli Harun, dalam 10 poin juga petitumnya itu moga-moga akan mendapatkan jawaban yang tegas, karena inilah bukan hanya hak untuk kami bertiga, tapi adalah kami memperjuangkan hak seluruh masyarakat. Jadi insya Allah 92 poin yang kami jabarkan ya itu adalah merupakan jawaban atas moga-moga nanti penggunaan dari 6 pasal yang kemudian kami mintakan pertimbangannya, dan juga kemudian nanti beberapa koreksi atas pasal-pasal itu atau beberapa saran atas itu semoga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja, dan moga-moga ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rizwan Syarifah beserta para penasihat hukum kami sudah mengikuti jalannya sidang yang kami ikuti ini kedua kali ya, yang ada sidang perbaikan. Saya ingin memberikan underline apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami tadi, Dr. Refli Harun ya, bahwa masyarakat itu memiliki semacam obor ya. Obor itu dibawa oleh para peneliti, para akademisi, dan para aktivis. Ketiganya ini tidak hanya mendapatkan sebuah tugas, tapi juga amanah yang sangat berat untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan cahaya ilmu kepada masyarakat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Andai kata para peneliti, para akademisi, dan para aktivis seperti kami ini selalu ditakut-takuti dengan ancaman kriminalisasi, ketika kami sebetulnya sejatinya sedang menggunakan hak sebagai warga negara, terutama dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan menimbulkan sebuah kebisuan, akan menimbulkan sebuah rasa gentar, akan menimbulkan sebuah berhentinya kemajuan ilmu, pembangunan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa apa yang kami perjuangkan bukan hanya sekedar bahwa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita pun semua punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, tetapi khusus yang kami berikan sebuah penekanan di sini adalah bahwa para peneliti, para akademisi, dan para aktivis adalah orang-orang yang memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu maka mereka harus dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya kami berharap betul ya ini bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subianto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugro Seno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Pandangan berbeda justru datang dari seterunya, Eli Danetti, yang merupakan kuasa hukum Egy Sujana. Pengacara senior itu menuding, langkah Roy Suryo mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus sejumlah pasal, menurutnya akan sia-sia lantaran salah alamat. Eli Danetti juga menyindir halus kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, yang dianggap tidak cermat dalam mengambil keputusan, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Eli Danetti yang berseberangan dengan keyakinan kubu Roy Suryo memang tidak mengejutkan, bahkan menegasikan sikapnya yang kontra setelah mereka berpisah jalan, bahkan mengambil sikap bermusuhan. Mudah-mudahan apa yang mereka inginkan tercapai ya. Tapi saya bukan ingin mendiskreditkan ya upaya mereka, namun bagi saya ini juga kurang tepat karena di MK itu kita kan menyampaikan undang-undang judicial review ya kan, terus jangan dikira Mahkamah Konstitusi itu bisa
untuk memperkarakan tentang KUHAP ya. KUHAP itu kita harus di tempatnya, yaitu DPR, Presiden ya. Tapi kalau untuk judicial review-kan tentang perkara tersangkanya 3 orang ini, itu juga salah alamat. Walaupun saya tidak sehebat Refli Harun, tapi saya nggak mau dipermalukan karena kita tidak mengikuti aturan main ketika kita bersidang di MK. Sangat memalukan seorang senior seperti itu ditegur oleh para hakim. Coba lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk demi klien kita. Saya salut kepada pengacara yang ingin mencoba membela kliennya dengan upaya-upaya apapun itu harus. Tapi saya minta jangan kita salah alamat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.